Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk melakukan wawancara ya Bu. Ya, terima kasih, sama-sama. Begini Ibu, kebetulan saya Maya Leonila CGP Angkatan 6 mendapatkan tugas wawancara dalam kaitannya pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai kebijakan universal Bu. Nah, izinkan Maya untuk bertanya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Silakan. Ya, jadi alhamdulillah selama ini Ibu sudah sudah menjabat sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Ditambah lagi sekolahnya yang sekarang menjadi sekolah penggerak. Iya, alhamdulillah. Kira-kira Ibu selama Ibu menjadi kepala sekolah ini Ibu pernah menemukan kasus yang berkaitan dengan dilema etika tidak Bu? Bisa tolong ceritakan? Ya. Selama saya menjadi kepala sekolah, saya ingat-ingat pernah mendapatkan kasus dilema etika itu di tahun awal saya masuk di sekolah saya yang ketiga ini, yaitu ketika ada salah seorang guru saya yang bernama Ibu Maria itu menderita penyakit kanker payudara ya. Kemudian dia harus mengikuti kemoterapi di rumah sakit yang cukup jauh dari tempat kita mengajar, yaitu di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Oleh karena itu dia meminta izin kepada saya 1 minggu itu 2 kali untuk kemoterapi. Nah, sebagai seorang kepala sekolah dan sebagai seorang wanita, tentu saja saya sangat prihatin terhadap kondisinya. Oleh karena itu saya mengizinkan beliau untuk mengikuti kemoterapi. Bahkan kadang-kadang ketika setelah operasi itu kemoterapi itu dilakukan, dia drop, saya tetap berada di sisinya untuk selalu memberikan motivasi agar dia selalu bersemangat ya. Namun demikian, tentu saja sebagai seorang guru dia juga harus bisa melakukan kewajibannya apabila dia sudah membaik posisinya, dan itu berulang selama sekitar 1 tahun ya. Awalnya 1 minggu sekali, kemudian selanjutnya berkurang jadi sebulan sekali, dan sekarang alhamdulillah Ibu Maria itu sekarang sudah sembuh, dinyatakan sembuh, dan waktu itu dia dinyatakan kanker payudara stadium 2 dan sekarang sudah sehat kembali dan sudah bekerja seperti biasa, sudah bisa, dan saya cukup senang melihatnya karena dengan izin saya dia bisa melakukan kewajiban yang keduanya, yaitu bekerja sebagai seorang ASN secara maksimal walaupun dulu dia tertunda seperti itu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ya. Sangat manusiawi sekali ya Bu ya. Nah, ketika Ibu sebelumnya ya, ketika Ibu mendengar bahwa rekan atau guru yang Ibu pimpin ini sakit, adakah langkah-langkah prosedur yang Ibu lakukan? Ya, tentu saja ada. Karena sebagai kepala sekolah, kita juga melihat bahwa ibu ini pasti akan meninggalkan kewajibannya kan. Iya. Karena itu kita membuat memberitahukan kepada rekan-rekan kerjanya agar ada simpati juga empati kepada ibu ini di forum-forum rapat ya. Kemudian juga memberikan surat izin dan juga meminta pada beliau untuk selalu meminta surat keterangan dari Rumah Sakit Darmais untuk diberikan kepada sekolah jika apabila dilihat oleh pengawas atau yang lain-lain kenapa ibu ini tidak masuk, maka ada data yang kita miliki ya. Kemudian juga memberikan tembusan kepada dinas terkait bahwa kita memiliki seorang pasien yang harus dirujuk ke arah rumah sakit yang
cukup terkenal ya, Rumah Sakit Darmais. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mengatur jadwal guru yang ada di sekolah itu, mengoptimalisasi tenaga guru yang ada di sekolah itu. Nah, apabila di sekolah tersebut pun ketika terjadi guru ini tidak sedang dalam, saya izinkan ke sana, ketika tidak masuk, ada juga yang tidak, maka sebagai seorang kepala sekolah, maka tenaga terakhir ya ada kepala sekolah yang masuk, seperti itu. Tentu saja bukan keputusan yang mudah ya Bu ya, apalagi dilihat dari penyakitnya lumayan berat. Kira-kira ada tantangan tidak Bu untuk mengambil keputusan yang Ibu ambil pada saat itu? Pastinya setiap keputusan ada tantangannya ya. Satu, karena ini penyakitnya tidak mudah ya, jadi jangka waktunya lama, pastinya izinnya itu berulang. Oleh karena itu tantangannya adalah ketika ada guru yang masuk menggantikannya, pastinya ada satu hal yang sikap-sikap yang harus sebagai seorang kepala sekolah, pasti ketika mendapatkan guru yang tidak berempati, maka kita yang pastinya membimbing dia supaya dia melaksanakan tugasnya. Kemudian juga ada sisi negatifnya juga, siswa yang terganti, maksudnya siswa kalau gurunya diganti, pasti siswa seperti seorang ibu mengganti anaknya, mengganti ibu tidak tergantikan, karena anak-anak tersebut pastinya secara, walaupun asupannya beda, yang tadinya gurunya A kemudian B, pasti akan berbeda. Nah, itu satu tantangan. Dua ya, jadi dari sisi guru juga sisi anak juga dari masyarakat tiga. Masyarakat pasti bertanya, kenapa guru kelas ini terganti-ganti atau bagaimana, ini selalu ini. Nah, itu juga kita memberitahukan kepada masyarakat, kepada wali muridnya, dan ternyata alhamdulillah ketika komunikasi terbangun, maka sifat empati, sifat memposisikan diri kita kepada orang tersebut juga akan timbul, sehingga tidak akan terjadi apa. Iya, setuju sekali Bu. Pasti itu ya, banyak dilemanya ya, dan tantangannya juga. Nah, kemudian Bu, ketika Ibu mengambil keputusan tersebut, apakah Ibu langsung memutuskan pada saat itu, atau Ibu butuh jadwal untuk memutuskannya gitu? Kita butuh jadwal, betul. Pasti jadwal tidak bisa kita langsung memutuskan kecuali sifatnya kritis ya. Dan ini walaupun ini penyakit yang sangat ini, tapi masih bisa kita jeda waktunya, nanti ya kita koordinasi dengan ini ya, seperti itu. Iya. Dalam pengambilan keputusan seperti langkah-langkah yang tadi Ibu ambil, yang tadi Ibu sebutkan tadi ya, otomatis ada pengujian pengambilan keputusan, seperti uji legalitas, uji regulasi, otomatis kan itu Ibu ambil ya, Ibu uji dulu keputusan yang Ibu ambil tersebut, benar tidak Bu? Iya, itu sambil berjalan. Sambil berjalan. Iya, karena kalau kita terlalu lama kasihan pasiennya. Iya betul. Sambil berjalan kita lakukan itu. Dan tadi juga sudah secara tidak langsung Ibu sudah memutuskan tentang opsi trilema, artinya cadangan, keputusan cadangan. Ketika tidak ada guru pengganti, otomatis harus ada Ibu yang siap gitu terjun langsung. Iya, seperti itu kan. Seorang guru kan pertama, kalau dia walaupun dia sebagai seorang guru, dulu kan dia sebagai seorang guru juga. Nah, pasti di titik terakhir dia pasti akan maju, akan bangkit untuk menggantikan gurunya, karena siswa tidak mau tahu, pasti dia akan dari mana guru saya. Iya. Kira-kira ada tidak Bu seseorang atau faktor yang lain yang mempermudah keputusan Ibu dalam mengambil keputusan dilema ini? Dulu saya belum memiliki tim ya, tim khusus. Sekarang saya sudah memiliki tim khusus yang membantu dalam pengambilan keputusan saya ya. Tim itu sangat membantu ketika saya merasa kesulitan. Yang pertama, timnya itu tim
penjamin mutu. Di sekolah saya kan ada tim penjamin mutu ya. Nah, tim penjamin mutu itu adalah orang-orang yang saya pilih yang bisa sharing dan bisa membangun kebersamaan yang ada di sekolah. Kalau misalnya ada apa nih, seperti apa ini sebenarnya, nah maka tim penjamin mutu itu saya panggil, kemudian diskusi kecil, kelompok kecil, baru kita flurkan kelompok besar. Satu lagi ya Bu ya, jadi dari kasus yang Ibu hadapi ini otomatis banyak keterlibatan ya, selain Ibu dengan guru yang mempunyai penyakit berat tersebut. Kira-kira siapa saja nih Bu yang terlibat dalam kasusnya? Yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini? Iya. Yang terlibat saya sendiri, kemudian bapak pengawas, ya, kemudian guru yang ada di situ, wali siswa, dan juga bapak komite. Ya, mungkin cukup itu aja kali ya Bu ya. Terima kasih banyak ini Bu atas waktunya, dan luar biasa lagi dalam pengambilan keputusannya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bu, sehatnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bu, kebetulan saya kan ada tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Ya. Tugasnya itu adalah untuk menganalisa keputusan yang selama ini Ibu ambil, keputusan yang berkaitan sama nilai kebijakan universal. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin Maya ajukan kepada Ibu. Ya, siap. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Ya. Nah Bu, selama ini kan Ibu udah lumayan lama ya Bu ya menjadi kepala sekolah di SD kita. Iya. Semenjak tahun 2016, Ibu tugas berikutnya. Nah Bu, selama itu Ibu pernah tidak mendapatkan kasus yang sekiranya menjadi dilema bagi Ibu, dan bisa diceritakan tidak kasusnya seperti apa? Dilemanya Christine Giring itu tidak ruang belajar yang tidak mencukupi, sehingga waktu penerimaan baru kemarin itu banyak masyarakat yang mendaftar di sini, banyak yang tidak terima karena SD Giring hanya menyediakan satu rombel saja. Tapi karena kebutuhan masyarakat yang banyak, ya akhirnya tidak diterimakan di sini. Jadi mereka pada ngadu ke kelurahan bagaimana caranya supaya anak-anak yang terima di Giring, karena anaknya juga sudah TK 2 tahun, masa mau TK lagi. Nah, dari kelurahan kayaknya jawabnya kurang memuaskan. Akhirnya wali murid itu, calon wali murid SD Giring itu mengadu ke Dinas Kota Cilegon. Nah, di sana juga mereka mengatakan bahwa anaknya tuh mau daftar di SD Giring tapi tidak diterima. Kan masyarakat tahunya begitu. Iya. Jadi alasannya tidak diungkapkan kenapa anaknya tuh sampai tidak diterima, gitu kan. Akhirnya Bapak Kepala Dinas mendatangi SD Giring, menanyakan nggak kenapa sampai anak sudah usia sekolah tapi tidak terima. Ya, Ibu ceritakan bahwa si Giring itu kekurangan kelas, hanya ada satu kelas saja. Tapi bagaimana kata Bapak Polisi, bagaimana anak-anak sedangkan yang anak yang tidak terima banyak sekali. Hanya Bapak Kepala Dinas itu memerintahkan agar kantor guru dijadikan ruang kelas. Waktu itu kan Ibu juga bingung, kalau kantor guru dijadikan kelas bagaimana gurunya nanti di mana. Nah, untuk sementara katanya udahlah gurunya istirahat di dalam kelas masing-masing saja. Nah, sebetulnya begitu, guru kan istirahat itu sebetulnya membutuhkan ruangan ya yang nyaman gitu untuk mengerjakan administrasi yang nyaman. Tapi karena kebutuhan anak itu memang harus sekolah, jadi terpaksalah ibu mengedepankan kebutuhan anak-anak. Jadi diterimalah di SD Giring itu 2 rombel. Ya.
Jadi ternyata dilema ya Bu ya. Iya, dilema Artinya- sekali. Bingung antara mengedepankan anak-anak didik dan ruang untuk guru. Iya betul. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus di mana semuanya sebenarnya benar ya. Ya. Wali murid ingin menyekolah anaknya benar. Iya, Kita tidak ada ruangan pun benar, Iya. kenyataan. iya, betul. Dan kepala dinas pun memerintahkan kita untuk menerima pun benar, Iya. karena memantingkan anak memang sudah waktunya Usia bersekolah. sekolah. Itu bagaimana akhirnya keputusan Ibu nih? Ya karena di sekolah kan di sekolah juga ibu sebetulnya tidak mau ngambil keputusan sendiri. Ibu mengadakan rapat dengan guru-guru. Akhirnya guru-guru juga yang mengikhlaskan ruang gurunya untuk dijadikan ruang kelas. Jadi akhirnya ya diterimalah dua rombel itu gitu. Jadi ibu tidak langsung menerima perintah dari Bapak Presiden. Ibu juga bermusyawarah dengan guru-guru bagaimana kalau guru-guru di sini tidak punya ruang untuk istirahat gitu ya, untuk ruang gurunya. Tapi alhamdulillah guru-guru di sini jadi legowo gitu ya, mengikhlaskan ruangannya untuk dijadikan ruang kelas. Akhirnya diterimalah 2 rombel begitu Bu. Jadi ada Iya. waktu khusus untuk mengambil keputusannya ya Bu, Iya. ya? Tidak langsung pada saat kepala dinas terjun ke sini langsung diambil keputusan tidak Iya. ya? Ya, bahkan ibu juga berusaha karena di samping sekolah ini kan ada bangunan kosong ya, sebetulnya ada bangunan kosong, kanan kiri juga ada gitu. Tapi ketika ibu minta izin ke kelurahan, itu kan punya kelurahan, katanya mau dipakai untuk perpustakaan, bahkan katanya mau untuk lomba perpustakaan. Jadi waktu itu tidak dipinjamkan. Belum gitu. dipinjamkan ya. Iya. Berarti selama ini dalam mengambil keputusan itu ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusannya? Ya, ibu juga selain minta persetujuan dewan guru juga kan, ibu juga minta persetujuan komite sekolah. Nah waktu itu juga komite sekolah menawarkan, karena komite sekolah itu mempunyai yayasan ya, jadi silakan aja kalau bisa di tempat yayasan beliau komite sekolah ya. Tapi setelah ibu bilang ke dinas, tidak boleh Bu, tidak bisa ada kelas jauh gitu. Nah kira-kira Ibu selama menghadapi kasus tersebut, tantangan yang paling Ibu rasakan itu dalam mengambil keputusannya apa Bu? Mungkin tantangannya itu ya itu, jadi di sisi lain guru-guru nanti tidak nyaman gitu tuh ya mengajarnya, karena tidak ada ruang untuk istirahat setelah KBM kan. Harusnya kan guru kan setelah KBM ada ruang istirahat, ada ruangan setidaknya ruang layak lah untuk beristirahat sejenak. Sementara di Ajaib ini tidak ada gitu Bu. Jadi itu yang jadi tantangannya. Kenapa sih Ajaib kok sampai tidak punya ruang guru gitu tuh. Sementara ibu kan sudah mengajukan proposal ke dinas kota gitu ya untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi dari dinas kota belum ada. Nah, dengan dikorbankannya ruang guru untuk menjadi ruang kelas, apakah itu semua sudah mencukupi Bu? Sudah mencukupi untuk semua rombel yang ada di sekolah SD Tumapel? Sebetulnya ruang guru udah dijadikan kelas sebetulnya masih belum, masih kurang cukup juga. Karena ada kelas 1 dan kelas 2 itu bergiliran, jadi kelas 1 masuk pagi, setelah selesai kelas 1 baru masuk kelas 2 gitu. Jadi ya kalau dihitung itu mungkin jam mengajarnya masih kurang sih. Ya, kalau dihitung karena gimana ya? Karena keadaan yang tidak bisa tidak bisa kita bisa atasi gitu tuh ya terpaksa lah. Jadi kelas 2 itu masuknya setelah kelas 1. Kira-kira Ibu selama Ibu menghadapi kasus tersebut, pembelajaran apa sih yang Ibu ambil dari pengambilan keputusan itu?
Nah, pembelajaran yang dapat ibu ambil, jadi ibu itu mengambil keputusan itu apa ya? Jadi ibu mengedepankan, mengutamakan kepentingan anak, kepentingan anak itu. Jadi yang ibu ambil itu, kalau tidak ibu diterima, maksudnya kalau anak itu tidak diterima, sementara anak kan sudah sekolah TK 2 tahun, masa mau ngulang lagi TK 2 tahun, tidak mungkin. Biasa sekali ya Bu ya. Ini pasti sangat sangat dilema sekali bagi Iya, seorang betul. pemimpin ya menghadapi kasus ini. Di mana memang harus memenuhi kebutuhan murid ya, Iya. yang paling utama. Karena murid itu sebagai pusat Iya. perhatian kita. Iya. Dan luar biasa sekali untuk guru-gurunya juga mau mengalah ya Bu. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih banyak ya Bu, mungkin Ya, wawancaranya sampai sama-sama. di sini saja. Terima kasih banyak pembelajaran sekali yang bisa saya ambil dari keputusan yang Ibu ambil. Dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata